Episode 5. Daryl, aku sudah selesai berkemas. Tidak ada jawaban. Pemuda itu masih nyaman tidur dalam posisi tengkurap seperti saat Aira meninggalkannya. Aira mendesah. Lalu dia mengguncang pundak Daryl pelan. Daryl, bangun. Aira terdiam memperhatikan wajah Daryl cukup lama. Yang dipikirkannya sekarang bukan kekaguman akan wajah tampan yang memiliki hidung mancung dan alis tebal itu, melainkan rasa bersalah dan kebingungan. Aira bergeser hingga punggungnya beradu dengan dinding. Kedua kakinya ditekuk sementara lengannya bersandar di atas lutut. Satu masalahnya selesai, namun ia dihadapkan dengan masalah baru. Kini dirinya berhutang pada Daryl dan tidak tahu bagaimana cara membayarnya. Selain itu mengenai tempat tinggal. Kemana dirinya harus pergi? Ditambah lagi hutangnya di tempat kerja yang tadi ditagih Mbak As. Yang terakhir itu memang salahnya. Kinerja tidak pernah bagus dan dirinya sudah punya hutang yang nominalnya sama dengan hutang kepada Bu Ina. Tapi dengan kurang ajarnya tadi sebelum pulang kerja, Aira mencoba meminjam uang lagi untuk dibayarkan kepada Bu Ina. Alhasil Mbak As memarahinya, dan malah menagih hutang Aira sebelumnya. Ya, semua uang itu memang Aira gunakan untuk pengobatan Airi. Meski hidupnya jadi kacau dan sering dicaci maki orang karena hutang itu. Tapi tidak pernah sekalipun Aira menyesal dan menyalahkan Airi. Dia lega karena setidaknya telah melakukan sesuatu yang bisa memperpanjang hidup Airi. Meski akhirnya dia tetap kehilangan adiknya itu. Tanpa sadar Aira terisak. Segera ia menutup mulut untuk meredam isak tangisnya agar tidak mengganggu Daryl. Rasanya kepala Aira hendak pecah. Dia sungguh tidak tahan lagi dengan semua masalah yang membentang di hadapannya. Seandainya bisa, Aira ingin menyerah saja atas semua siksaan ini. Ah, sial, umpat Daryl sambil mengubah posisi tidurnya menjadi telentang. Matanya masih terpejam. Namun pemuda itu memukul-mukul dadanya dengan kepalan tangan seolah hendak menyingkirkan rasa sesak. Buru-buru Aira menghapus air mata lalu memanggil Daryl pelan. Karena berpikir pemuda itu sedang mengigau. Daryl. Aira, aku tidak bisa tidur. Bisakah kau berhenti menangis? Cobalah untuk tenang dan jangan pikirkan apapun. Kening Aira berkerut. Tidak bisa tidur. Yang benar saja. Daryl bahkan tidak bangun setelah Aira mengguncang pundaknya tadi. Dan lagi, Aira tidak menangis keras. Aku tidak menangis. Daryl, lalu kenapa matamu basah? Bagaimana kau tahu? Dari tadi kau belum membuka mata. Sudut bibir Daryl melekuk membentuk senyuman. Namun matanya masih terpejam. Aku bisa merasakannya. Daryl menjelaskan sambil memegang dada. Aira berdecak. Gombalanmu tidak akan mempan karena salah sasaran. Seharusnya kau menggunakan gombalan itu untuk gadis-gadis seusia denganmu atau yang lebih muda. Bagiku malah terdengar menggelikan. Senyum Daryl makin lebar, memperlihatkan deretan gigi putihnya yang terawat. Padahal Daryl mengatakan yang sebenarnya. Dia sudah menduga pasti Aira tidak akan percaya. Daryl, kalau kau sudah tidak lelah, bisakah kau mengantarku ke pom bensin tempatku bekerja? Mungkin aku bisa menemukan seseorang yang bersedia menampungku sementara. Perlahan Daryl membuka mata lalu berbaring miring menghadap Aira. Seingatku, rekan kerjamu tidak ada yang suka padamu. Ujar Daryl terang-terangan. Dia sangat ingin bertanya mengenai keluarga Aira, tapi menahan diri. Aira tersenyum ironis. Terlihat jelas. Ya, tapi tidak semua. Ada beberapa yang sangat baik padaku. Oh, satu lagi. Aira mengambil secarik kertas dan pulpen yang tadi sudah ia siapkan lalu menyerahkannya pada Daryl. Berikan aku nomor ponselmu. Walau lama, aku janji akan membayar hutangku.
Daryl hanya menatap kertas dan pulpen di tangannya lalu meletakkan kedua benda itu di atas kasur. Kau punya ponsel? Tidak. Tapi aku akan menghubungimu dengan meminjam ponsel seseorang. Aku tidak akan kabur. Sungguh. Aira mengacungkan jari kelingkingnya ke depan Daryl untuk membuat simbol janji. Daryl mendengus. Berapa usiamu? 25. Memangnya kenapa? Wanita dewasa sepertimu masih menggunakan janji jari kelingking. Kalau semudah itu, pasti tidak sulit meminjam uang di bank. Tinggal saling menautkan jari kelingking. Pihak bank langsung mempercayaimu dan meminjamkan uang. Aira merengut karena dirinya diejek seorang bocah. Namun tidak ada bantahan karena ucapan Daryl semuanya benar. Baiklah. Tidak perlu janji jari kelingking. Hanya percaya saja padaku. Enak saja. Lalu bagaimana? Tanya Aira dengan lelah. Sejenak Daryl memperhatikan penampilan Aira, yang sudah mengganti seragam pom bensinnya dengan jeans yang warnanya mulai pudar dan kaos. Sudah selesai berkemas. Aira mengangguk. Ayo, pergi. Daryl duduk lalu meregangkan otot-ototnya. Setelah itu ia bangkit sambil menarik tangan Aira. Membuat wanita itu juga bangkit berdiri. Pergi kemana? Tanya Aira bingung. Daryl tidak menjawab dan terus menggenggam tangan Aira hingga di ruang tamu. Hanya ini barang-barangmu? Tanya Daryl sambil melihat 3 tas berukuran sedang di kursi. Iya, tidak ada tas besar. Aira menggeleng. Aku penasaran apa isinya. Gumam Daryl. Lalu tanpa diduga pemuda itu sudah melepas tangan Aira kemudian membuka resleting salah satu tas. Aira memekik saat ingat benda apa yang ada dalam tas itu ditumpukan teratas. Segera ia menarik tasnya menjauh dari Daryl. Dasar kurang ajar. Hei, mana aku tahu kalau isinya seperti itu. Kau sungguh berlebihan. Aku tidak menggunakan pakaian dalam seperti milikmu. Jadi aku tidak akan mengambilnya. Jawab Daryl enteng. Padahal jantungnya berdebar cepat. Yah, bagaimanapun Daryl adalah seorang lelaki normal. Tanpa bisa dicegah, sesuatu dalam dirinya terasa bergolak. Lagi pula kau mau apa membuka tasku tanpa izin? Tanya Aira kesal. Aku hanya penasaran karena barang-barangmu sangat sedikit. Seandainya aku yang hendak pergi, 3 tas besar saja tidak akan cukup menampung barang-barang di kamarku. Tapi lihat, Daryl menunjuk tas Aira. 3 tas yang tidak terlalu besar itu ternyata sudah cukup menampung barangmu dari seluruh bagian rumah ini. Bukan hanya dari kamar. Aku tidak pernah membeli barang yang tidak penting. Jawab Aira jujur. Memang begitulah keadaannya dan sang adik. Mereka hidup pas-pasan, agar pengobatan Airi bisa terus berlanjut. Daryl tidak melanjutkan karena perasaan Aira kembali dihinggapi kesedihan. Lalu bagaimana dengan perabotan? Itu bukan milikku. Aku menempati rumah ini yang memang sudah lengkap dengan perabotannya.